Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini solih-solihah kelas 2? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustadz Syafi. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan memberikan pembelajaran terkait pendalaman materi tentang perkalian dan pembagian. Langsung saja, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, langsung saja kita mulai untuk pendalaman materi yang pertama, yakni perkalian. Salih-salihah tentu masih ingat ya, apa itu perkalian? Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Ustadz ulangi, perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, berikutnya Ustadz contohkan untuk perkalian 2 dikali 5. Dalam perkalian, kita mengenal dua istilah. Yang pertama adalah pengali, dan yang kedua adalah yang dikali. Nah, berikutnya ada 2 kali 5, maka yang bertindak sebagai pengali adalah bilangan 2. Dan yang bertindak sebagai bilangan yang dikali adalah angka 5. Selanjutnya kita bisa tuliskan untuk pengali itu sebagai wadahnya. Maka wadahnya berjumlah 2. Oke ya, sudah ada 2 wadah. Selanjutnya bilangan yang dikali adalah angka 5. Maka 5 kita tuliskan sebanyak wadahnya. Nah, maka 2 dikali 5 bisa kita tuliskan sebagai 5 ditambah 5. Hasilnya berapa? 10. Baik, sampai sini paham ya? Selanjutnya Ustadz contohkan kembali untuk perkalian 3 dikali 5. Nah, untuk 3 dikali 5 yang bertindak sebagai pengali adalah angka 3. Maka wadahnya ada 3. 1, 2, 3. Berikutnya yang bertindak sebagai bilangan yang dikali adalah angka 5. Maka kita tuliskan untuk angka 5-nya sebanyak wadah yang tersedia. 5 ditambah 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 berapa solih dan solihah? Ya, 10. Oke, 10 ya. Selanjutnya 10 ditambah 5 sama dengan 15. Maka 3 dikali 5 hasilnya 15. Sampai di sini paham? Berikutnya ada soalan 6 dikali 7. Maka yang bertindak sebagai pengali adalah angka 6. Maka wadahnya jumlahnya ada 6. Kita sediakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah cukup ya, ada 6 ya. Ustadz ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita akan tuliskan untuk bilangan yang dikalinya adalah bilangan 7 atau angka 7. Maka kita tuliskan 7-nya sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai sini paham ya?
berikutnya kita akan jumlahkan sebanyak bilangan yang ada. Nah, 7 ditambah 7 berapa solih-solihah? Nah, bagi yang masih bingung, kita perbantukan untuk membuat 7 bakso. Nah, siapa yang suka makan bakso? Nah, Ustadz bikinkan ya. Baksonya seberapa, Ustadz? Nah, sebanyak jumlah bilangan yang dikali. Tadi jumlah bilangan yang dikalinya berapa? Adalah angka 7. Maka kita bikin baksonya sebanyak 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini untuk penjumlahan biar nggak pakai jari lagi ya. 7 ditambah 7 berapa? Nah, setelah 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tuliskan di sini. Nah, berikutnya 14 ditambah 7. Selanjutnya habis setelah 14 adalah angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kita tuliskan di sini. Berikutnya 21 ditambah 7. Berapa setelah 21? Ya, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Berikutnya 28 ditambah 7. Berapa setelah 28? Ya, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, berikutnya atau yang terakhir 35 ditambah 7. Nah, berapa setelah 35? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ya, selesai. Maka 6 dikali 7 hasilnya sama dengan 42. Selesai. Mudah ya solih-solihah. Nanti bisa kita praktekkan bersama-sama. Berikutnya kita akan masuk untuk pertanyaan cerita atau soal cerita tentang perkalian. Ya, di sini Ustadz bacakan. Lani, Mei, Siti, dan Dayu berencana bermain boneka bersama. Masing-masing mereka membawa 2 boneka. Jumlah boneka seluruhnya adalah. Nah, untuk ciri soal atau pertanyaan perkalian ya, di sini ada kata kunci. Kata kuncinya apa, Ustadz? Seluruhnya. Jadi kalau ada kata-kata seluruhnya itu pasti atau bisa kita pastikan merupakan soal perkalian. Nah, maka kita selesaikannya dengan perkalian pula. Nah, di sini kita hitung untuk orangnya ada berapa ya? Ustadz ulangi. Lani, Mei, Siti, dan Dayu. Nah, ada berapa orang? Ada 4 orang. Ya, kita hitung ya. Lani 1, Mei 2, Siti 3, dan Dayu 4. Ada 4 orang berencana bermain boneka bersama. Masing-masing mereka membawa 2 boneka. Nah, masing-masing mereka membawa 2 boneka. Nah, berapa jumlah boneka seluruhnya atau jumlah boneka seluruhnya adalah. Nah, Ustadz ingatkan lagi, kalau ada kata seluruhnya maka kita selesaikan soalnya dengan hitungan perkalian. Oke ya, bisa kita notasikan angkanya sebagai berikut. Nah, Ustadz tuliskan bentuk perkalian. Ya, bentuk perkaliannya berapa ya? Ada 4 orang. Nah, maka kita tuliskan 4. Nah, masing-masing dari mereka membawa 2 boneka. Maka 4 orang ini kita kalikan 2 boneka. 4 dikali
2. Nah, hasilnya berapa? 4 dikali 2. Yang menjadi pengali adalah angka 4. Kemudian pembilangnya angka 2. Pengalinya angka 4. Kemudian bilangan yang dikali angka 2. Maka kita sediakan wadahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tuliskan untuk bilangan yang dikalinya ke dalam wadahnya. Bilangan yang dikalinya adalah angka 2. Maka 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 2 tambah 2, 4. Iya, pintar. 4 ditambah 2, 6. Iya, pintar. Selanjutnya atau yang terakhir, 6 ditambah 2 adalah 8. Maka hasil kali 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Nah, untuk perkalian kita bisa tukar posisinya. Maksudnya gimana, Ustadz? Jadi kalau ada perkalian di sini kan Ustadz hitungkan 4 kali 2 ya, 4-nya di depan, kemudian 2-nya ada di belakang. Namun untuk khusus perkalian kita bisa bolak-balikkan. Artinya kita bisa saja menuliskannya sebagai 2 dikali 4. Jadi tidak harus Lani, Mei, Siti, Dayu 4 orang dikalikan 2 boneka, namun bisa kita balik, 2 boneka dikalikan 4 orang. Nah, atau 4 kali 2 bisa kita tuliskan 2 kali 4. Berapa hasilnya, Ustadz? 4 kali 2 hasilnya 8. Ya, bagus. Selanjutnya 2 kali 4 atau 4-nya ada 2, berarti 4 tambah 4 berapa? 8. Hasilnya sama. Seperti itu ya, khusus untuk perkalian. Ya, berikutnya kita akan memasuki pendalaman materi yang kedua, yakni pembagian. Nah, tentu masih ingat ya, solih-solihah, pembagian itu apa? Pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Kalau perkalian itu penjumlahan yang berulang, sedangkan pembagian itu pengurangan yang berulang ya. Jadi dikurang-kurang berapa kali. Nah, seperti itu. Ustaz contohkan, ada 8 dibagi 4. Nah, kalau dalam perkalian itu dikenal pengali dan bilangan yang dikali, namun untuk pembagian ini dibalik. Jadi untuk angka 8 atau bilangan 8 ini sebagai bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi. Sedangkan 4 adalah pembagi. Kalau perkalian kan pengalinya yang sebelah kiri ya. Nah, kalau pembagian itu angka pembaginya ada di sebelah kanan ya. Jadi untuk 8 dibagi 4, kita penyelesaiannya adalah 8. Nah, berhubung pembagian merupakan pengurangan yang berulang, maka 8 dibagi 4 kita kurangkan. Untuk pengurangnya atau pembaginya adalah angka 4. Jadi 8 dikurang 4 sampai habis atau sampai menjadi 0. Nah, kita hitung bersama ya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Pintar. Berikutnya belum habis ya. Jadi kita kurangkan lagi. Untuk 4 kurang 4. Hasilnya berapa? Untuk 4 kurang 4 hasilnya 0 ya. Jadi 8 dibagi 4 sudah 0 ini ya. Kita hitung angkanya. Berikutnya kita hitung angkanya, angka 4-nya atau pembaginya. Di sini pembaginya adalah angka 4, maka kita hitung jumlah angka 4-nya ada berapa. Nah,
8 dikurang 4 dikurang 4. 4-nya ada berapa? Kita hitung bersama ya. 1, 2. Maka 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, seperti itu ya. Mudah solih-solihah ya. Oke. Berikutnya ada contoh lagi, yakni 32 dibagi 8. Mana ini yang termasuk bilangan yang dibagi? Adalah angka? Ya, 32. Kemudian angka 8 sebagai bilangan pembagi. Nah, kita kotai saja ya pembaginya ya. Supaya mudah. Berikutnya 32 dibagi 8. Sama ya seperti contoh di atas, karena pembagian merupakan pengurangan yang berulang, maka 32 dikurang 8 sampai nanti 0 hasilnya ya, atau habis. 32 dikurang 8 berapa solih-solihah? Ya, 24. Ya, berikutnya 24 dikurangi 8. Dikurangi 8 lagi karena pembaginya angka 8 ya. 24 dikurangi 8 berapa hasilnya? 16. Pinter. Berikutnya karena belum habis ya, masih 16, kita kurangkan lagi dengan angka 8. Nah, pokoknya sampai habis, sampai jadi angka 0. 16 dikurang 8 berapa solih-solihah? Ya, adalah 8. Nah, selanjutnya masih ada ya. Ini belum 0 ya, berarti kita kurangkan lagi dengan angka 8. Berapa 8 dikurang 8? Nah, ini angkanya sudah sama, maka hasilnya adalah 0. Ya, sudah 0 nih ya, sudah sama, sudah di 0. Nah, berikutnya kita hitung angka 8-nya. Nah, karena pembagi dalam soal ini adalah angka 8. Kita hitung angka 8-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 32 dibagi 8 sama dengan 4. Selesai. Mudah ya solih-solihah ya. Nah, berikutnya kita akan memasuki contoh soal cerita terkait pembagian. Nah, kalau dalam soal cerita, untuk yang perkalian ada kata kuncinya adalah seluruhnya. Nah, kalau untuk pembagian gimana Ustadz? Ya, dalam soal cerita pembagian juga ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sama banyak ya. Ustadz bacakan soalnya adalah dari 21 siswa ya, ada 21 orang atau 21 siswa. Kelas, maaf ini kelas ya. Kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jadi akan dibagi-bagi ya, atau dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Nah, jadi dari 21 siswa ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, sebagai bukti ini adalah soal pembagian. Di sini ada kata sama banyak. Jadi dibagi sama banyak. Nah, kita tuliskan ya notasi angkanya sebagai berikut. 21 anak ya dibagi akan menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Nah, pertanyaannya masing-masing kelompok ada berapa anak? Nah, maka 21 dibagi 3 ya sama dengan berapa? Nah, seperti tadi penyelesaiannya adalah pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Jadi kita kurang-kurangkan. Oke ya. Ada 21 dibagi 3. Untuk
Ya, bilangan yang dibaginya adalah 21. Maka kita tulis di depan 21. Kemudian pembaginya adalah bilangan 3. Kita kotakkan dulu. Nah, ini kita gunakan untuk pengurangan. Maka 21 dikurang 3. Nah, sampai 0 ya, sampai habis ya. Jadi 21 dikurang 3 berapa solih-solihah? Ya, 18. Oke. Berikutnya 18 belum habis ya, maka kita kurangkan lagi, dikurang 3. Berapa dikurang 3? 18 dikurang 3 sama dengan 15 ya. Berikutnya belum habis ya, maka kita kurangkan lagi, dikurangi 3. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Pinter. Karena belum habis, kita kurangkan lagi, dikurang 3. Maka 12 dikurang 3 hasilnya 9. Pinter. Kemudian karena belum habis, kita kurangkan lagi, 9 dikurang 3 hasilnya 6. Berikutnya 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 berapa? Ya, 3. Nah, udah mau mirip nih, udah sampai. Nah, ini yang terakhir berarti 3 dikurang 3. Hasilnya berapa? 3 dikurang 3? 0. Nah, udah selesai kalau udah nemu sampai angka 0. Ya, berikutnya kita hitung angka 3-nya ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Jadi 21 dibagi 3 hasilnya sama dengan, ya, tinggal 3-nya. Angka 3-nya ada berapa tadi? Ada 7. Selesai. Jadi banyak. Ini ya pertanyaannya ya. Banyak siswa di setiap kelompok adalah, atau ada berapa? 7. 7 apa ini? 7 siswa atau 7 anak. Ya, selesai. Selanjutnya Ustadz akan kasih tahu terkait mengubah pembagian menjadi perkalian. Jadi ternyata soal pembagian bisa kita rubah menjadi perkalian. Nah, caranya gimana Ustadz? Oke ya. Baik, Ustadz contohkan untuk 12 dibagi 4. Hasilnya berapa anak-anak? 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, ini merupakan pembagian ya. Merupakan pembagian. Nah, bisa kita rubah menjadi perkalian. Caranya gimana? Ya, caranya adalah kita balik. Ya, untuk dari kiri ya, ini ya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, untuk biar jadi perkalian, kita ubah arahnya. Yang tadinya dari kiri, ya, dari kiri, kita ubah arahnya menjadi yang dari kiri atau ke arah kanan, kita ubah arahnya menjadi ke arah kiri. Nah, 12 dibagi 4, maka kalau dijadikan perkalian adalah 3, ya, 3 dulu ya, dikali. Nah, sama dengannya kita rubah menjadi tanda kali. Dikali berapa? 4. Nah, hasilnya berapa? Baru untuk baginya menjadi sama dengan, sama, udah ada hasilnya di sini.
Kalau 12 dibagi 4 sama dengan 3, maka 3 dikali 4 ya, hasilnya 12. Nah, ini menjadi perkalian. Sampai sini bisa ya, paham ya? Begitu juga berlaku untuk kebalikannya. Misal kita rubah lagi dari perkalian ya, kita rubah menjadi pembagian. Ya, yang tadi arahnya kemana ini? Arahnya ke kanan ya. Nah, kita rubah arahnya menjadi ke kiri lagi. Nah, kita ubah menjadi pembagian. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita ubah arahnya, berarti tulis dulu angka 12 dibagi. Ya, untuk sama dengannya kita rubah untuk notasi ataupun hasil ataupun hitungan yang kita inginkan. 12 dibagi ya. Dibagi berapa ini? 4. Sama dengan, ya sudah ada hasilnya 3. Sama ya, sama yang di atas. 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi kita bisa bolak-balikkan. Untuk pembagian dirubah menjadi perkalian, dan perkalian dirubah menjadi pembagian. Nah, seperti itu ya salih-salihah. Semoga bermanfaat. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.